atau 2 poin kill. Heeh. Itu enak banget ya. Tapi ini Itemnya poros bakal cepet. gerakannya juga bakal kalah Goldline berarti ya, ngegangguin clean-nya, ngegangguin bener-bener ya. Soalnya Glue dan Esmeralda bakal dibiarin. Ya itu udah pasti duel panjang ya di XP lane. Iya. Tapi yang menarik adalah inilah dia untuk kedua kalinya loh. Pendragon menggunakan Esmeralda dengan sprintnya. Jadi bukan Purify, bukan Flicker yang dia bawa, tapi spell berlari. Lari handal. Kemarin juga. Kemarin ya. Oke, dan ini bakal lebih enak lagi mungkin untuk dia mengikuti teman-temannya. Sekarang udah mulai berotasi ke area mid lane. Ada pergerakan yang terjadi. Dan dari Pendragon udah muncul di area tengah. Ando disiksa-siksa. Udah tinggal 1 bar HP aja nih. Kalau misalkan early kayak gini sih emang kayaknya wajar aja sih. Apalagi dari Eve-nya sendiri Cloud dia juga pinter banget untuk mainin poke damage-nya. Tentu dari segi range Lilia bakal kesulitan sebelum adanya level 4. Sebelum adanya yang namanya Black Shoes. Tapi Watt juga harus menerima kenyataan kalau seandainya Cakim bakal dibabysit banget sama LJ di sini untuk dari early stage-nya. Ya, akan menjadi satu mungkin yang bisa jadi fokus dari tim EVOS adalah Awad. Dia nggak terlalu licin seperti yang lain, durability juga nggak tinggi. Dan mereka punya kesempatan yang besar kalau mau nge-press Awadnya. Dan itu terjadi. Tapi KPS nggak tinggal diam, mereka maju. Dengan Fredo Cute, dia nge-charge ke arah Cakim. Dipukul mundur, maksimum charge nggak connect. Tapi Ray bisa memberikan energy transformation ke area samping. Mengusir mundur pemain dari EVOS. 3 lawan 2, EVOS memilih untuk mundur. Ini kayaknya emang gak mau ngambil resiko dan bahkan sedekat itu pun masih ada sedikit miss Ray. Nice try, masih awal-awal game mungkin masih belum panas ya dari aim-nya juga. Masih ada ya stikernya tapi ya. Stikernya masih ada kalau stikernya. Dan inilah dia dari area mid lane-nya udah mulai terjadi kericuhan dari tim GPX. Rotasi terus-terusan. Mereka pun harus berotasi karena Turtle berada di area bawah, bukan di area atas. Tapi dari level ya, kali ini kita bisa melihat Tasdidi dia udah level 5. Apakah akan melakukan kontes? Karena dari segi retribution-nya seperti yang udah diberikan informasi dari abang kumis kita Rinasmi. Untuk dari Tasdidinya dia tidak memiliki 1 retribution lagi. Ini match tenang banget loh. Hampir gak ada gangguan yang berlebihan. Ombaknya juga masih datar-datar aja. Karena semua main objektif. Ada Kimi, kita tahu Kiminya butuh item juga. Jadi di GPX-nya ya udah mereka santai. Dari EVOS-nya sama. Cakim juga memang butuh item. Ngapain harus terlalu agresif sekarang? Ya sih kayaknya nggak perlu terlalu terburu-buru juga sih. Entah dari EVOS Icon tuh dari kemarin selalu pinter loh untuk main tarik ulur loh. Jadi makanya kita mungkin akan melihat permainan yang lumayan pasif. Tapi Ando di arah depan sendirian memberikan efek slow yang sangat amat luar biasa. Black Shoes digunakan, trigger dan bahkan ada satu maksimum charge. Connect ke depan sana Tasdidi masih mampu untuk bertahan. Aulus Racing back for safety. Masih belum terlalu banyak pergerakan yang agresif, tapi LJ juga udah mulai ketahuan dari segi rotasinya. Dan Fredo dia dapetin level 4 karena mereka unggul dari segi turtle-nya nih Budi Maksar. Ya, ngedapetin turtle dari segi network mulai mengejar, tapi Infus cepet banget dari segi farmingannya. Dan Rinasmi di area bottom lane bersama dengan Pendragon yang agak sedikit tertinggal level di area bawah. Emang Glue rada ribet ya ngelawan Esmeralda. Yes, jadi sama-sama kuat sih sebenarnya itu. Spellmate lah untuk di bottom lane, kecuali nanti ada yang nge-backup ke bawah buat bokong Blue-nya. Ya, tapi circling itu udah dibuka. Sementara Fredo Cute dia ngehentiin semuanya dengan adanya Dominant Blast. Jadi dari tim EVOS pun gak akan mau untuk masuk ke dalam peperangan. Ada yang Fury dikeluarkan di area tengah. Tasdidi dia kabur aja karena teman-temannya terlalu lama gak bisa untuk saling membackup satu sama lain. Ada peperangan yang gak bisa dilanjutkan. Ray nyaris saja tumbang, tapi Pendragon menuju ke area samping, ke area belakang. Rinasmi pun langsung ke depan dengan grab-grabnya. Rinasmi memilih untuk mundur, posisi yang tidak baik, tapi dikeluarkan lagi. Void Crystal, semuanya di pop up, tapi belum ada korban jiwa. Dia dari tadi, dia tuh individualis farmer banget. Dia tahu kalau sebenarnya power dari Aulus itu baru muncul di menit atau bahkan di level yang ke-12. Tapi sekarang dia melepaskan banyak hal. Dia melepaskan turtle, dia melepaskan objektif. Dan bahkan dari segi poking damage, Ando pun tidak berani untuk mengambil resiko yang terlalu besar. Karena balik lagi sih, untuk kali ini GPX juga masih mau bermain dengan aman. Mereka nggak mau ketinggalan dari segi farming juga. Dominan belas setup, tapi Tasdidi mendapatkan dengan 1 retribution-nya. Sleeping Eagle digunakan dan bahkan ke arah belakang sana. Ada Fury-nya masih benar-benar mengerikan pergerakan dari seorang Ando. Ando tertinggal. Mungkin akan terjadi first blood di sini, tapi masih ada flicker ke depan. Dan Pendragon berdansa lagi ke arah belakang, mencoba untuk bertahan lebih lama lagi. LJ ternyata terjebak, terkena immobilize. Masih ada split, grab, mencoba untuk mendapatkan seorang LJ, tapi LJ masih nggak mau ditangkap, masih menggunakan flickernya. Dan kali ini Rinasmi
tidak mendapatkan korban jiwa sama sekali. Lagi dan lagi. Keduanya berhasil untuk menarik ulur. Mereka menghitung damage dengan sangat baik. Tapi pada akhirnya akan terjadi sesuatu di area tengah. Turret udah hilang, sementara Tasdidi masih bisa kabur dari pengejaran dari Nasmi. Slam dikeluarkan, mencoba untuk mengejar satu Claw Kun yang akhirnya ditumbangkan oleh Rinasmi. First blood di menit kelima. Dominan Blast setup, langsung ada Cycling Eagle tapi ternyata belum connect sama sekali, dibalaskan begitu saja dari segi turret yang belum ternyata. Kali ini EVOS Icon masih belum mau kehilangan dari segi turretnya Ando. Dalam ancaman tentunya Black Siege-nya sudah digunakan tapi masih ada crossbow off tank. Mencoba untuk bertahan tapi damage-nya tidak cukup. Cakim harus dipaksa untuk mundur dengan satu quick draw. Tembakan peringatan daripada seorang super awat Supriyadi. Prit. Dan walaupun dari segi point kill kayak ya ampun satu nih. Tapi tengok dari turretnya. Kropos milik GPX tengahnya udah hilang, baunya udah hilang. Otomatis pergerakan dari EVOS makin semakin bebas lagi. Tengok udah gak ada turret di area tengah. Mereka masuk ke area buff dengan terbuka. Pendragon membuka langsung dengan Falling Star Moon. Gak ada follow up, gak ada backupan juga dari teman-teman tim EVOS. Hanya Tas yang dapat. Tas ya? Iya, tas dengan retrinya. Makanya tadi ada dua bunyi retribution. Aku nyari dari tadi, di rumput ternyata. Sneaky peeky dari Tasdidi dan dia udah hampir level 12 kali nongol. Nah, ini bakal mengerikan untuk Aulus ya dengan power spike-nya di level yang ke-12, join team fight bersama dengan teman-teman yang lain juga. Dan bahkan first itemnya ini Windtalker, second itemnya langsung ke War Axe. Ini 2 item di bawah menit yang ke-7, sangat cepat sekali dan ini akan menjadi turtle tanpa kontes juga karena lihat harusnya seberapa cepat dia dapetin turtle itu. Sangat cepat sekali. Ini kalau di kontes pun bakal menjadi sebuah malapetaka ya. Ada Undying Fury, ada Reward Manipulation, jadi area of effect-nya besar banget. Dan Fredo, dia dalam ancaman karena crossbow of tank-nya bakal kebuka. Tapi ternyata masih ada Guardian Bulwark menyelamatkan nyawa dari Fredo Kitty. Kali ini tidak akan ada damage sama sekali dari Cakim. Sementara Pendragon hanya berdansa parkir di depan sana untuk masuk FYP. Mendapatkan satu momentum saja, membersihkan clear wave minion di mid lane normal. Yes, dan ini duel panjang banget sih. Radian untuk Pendragon dia lebih ke arah defense karena butuh nanti ya di late game-nya dia akan menyerap semua damage dari GPX sendiri. Dan ini Cakim semakin lama dibiarkan, EVOS akan menurutku mereka akan lebih nyaman untuk game yang pertama. Ngegulung terus-terusan dari segi network pun kelihatan gitu. EVOS nggak ngedapetin poin kill apapun, tapi dengan farming yang sangat cepat jadi ya udah beda 3000. Levelnya tasnya udah 12. Udah 2 level beda dibandingkan dengan junglernya. Asli. Ya. Dan itu cepat banget untuk Aulus dan itulah sebabnya kita sering sekarang melihat Aulus dipakai sebagai jungler. Yes, dan bahkan untuk setupnya Nomenon Blast bakal kena karena 2 hero begitu saja. Lihat split-splitnya, grab-grabnya karena depan sana Ando tapi harus ditumbangkan. Fredo Kitty dalam ancaman, dia terkena efek slow juga. Cakim dapatkan double killnya. Masih mau lebih Rinasmi. Ngapain dia karena depan Tasdidinya berlari dengan cepatnya. Dia kembali lagi untuk langsung ngebokongin karena depan sana Rinasmi. Tapi tidak memiliki teman-temannya lagi dan hampir mendapatkan triple dari Cakim. Tapi LJ melakukan eksekusi dengan Soul Bloom-nya ke arah seorang Rinasmi. Peperangan yang bisa didominasi oleh EVOS Icon tanpa kehilangan satu orang pun. Dari war-nya kita padahal lihat, wow itu Nomenon Blast setup yang baik, tapi ternyata tidak. Belum ada yang siap untuk melakukan backup, follow up. Gak ada damage penutup eksekusi yang kurang baik dari tim GPX. Sementara dari tim EVOS, mereka santai aja gitu. Oke, kita menang level, menang item. Ngelawan dari tim GPX, peperangannya mungkin sebentar lagi bakal terjadi lagi nih. Karena Lord yang pertama udah mulai hadir. Dari segi turretnya udah disapu-sapu semua sama EVOS dari tier pertamanya. Berserker Fury di tangan Tasdidi. Dia udah punya Windtalker, War Axe. bahkan War Axe ditambah dengan Berserker Fury. Ini makin lebih mengerikan lagi sih. Dan dia dapetin satu spell fam gratis dari palunya ketika udah menit-menit kayak gini. Buset, itu krusial. Cepet ya? Lordnya juga Cepet cepet banget. Kupikir bakal ada kontes sesuatu. Enggak, ternyata GPX terlalu terlambat untuk merespon hal itu. Mencoba melawan split seorang diri. Dan ini juga bahaya gitu untuk Ray. Nge-push di area bawah. Nggak Tim bisa. EVOS ngeliat ada di minimap aja. Mereka samperin. Dan ini mau nggak mau ya, invade jungle pun mungkin akan dilakukan. Lihat Undying Fury langsung dan bahkan memaksa Ray-nya menggunakan satu retribution kali ini. Mau tidak mau ya, agar nantinya ketika di fight besar tidak ada yang terkena retribution, tidak ada yang terkena efek slow juga. Pendragon juga ready dengan spell berlarinya, pelari handal kita Pendragon dengan Esmeralda. Hybrid ya. Pendragon di area atas, dia bisa untuk menanggulangi satu lane tanpa adanya gangguan. Tapi
Lord hadir pula di area bawah, di area jungle-nya disisir semua oleh tim Evo. Sementara GPX, mereka bakal mencoba ngedefense sisir kedua loh ternyata, bukan di inhibitor. Oke, apakah bakal mencoba untuk bertahan terlebih dahulu di bagian depan sana, tapi atas bidinya ada yang Fury sudah digunakan Ando. Dia terjebak di depan sana, sepatunya di arah belakang. Apa yang akan dilakukan oleh Ando? Ando mencoba untuk melakukan clear wave minion, mencoba untuk nge-trigger dengan flickernya. Kali ini Circling Eagle sudah digunakan dan Ando dalam ancaman. Black Sushi sudah tidak bisa digunakan lagi. Killing spree didapatkan oleh Cakim. 4 melawan 5, kali ini posisinya GPX dalam ancaman. Mencoba untuk membersihkan wave dengan cepatnya. Kali ini Rinasmi, apakah dia mampu sendirian? Kayaknya masih mampu, tapi kali ini di arah top lane-nya pun Pendragon tiba-tiba setengah darah didapatkan. Tapi menjadi pengalihan isu juga di area atas, Pendragon sementara di bawah. Mencoba melakukan defense di tier yang kedua tanpa adanya persiapan yang baik, bakal sulit karena dari tim EVOS jadi bisa enak untuk nge-sandwich dari area belakang, dari area depan. Sampai Ando kaburnya aja udah bukan ke rumahnya sendiri. Asli. Ini kalau lama-lama kayak gini kejebak terus nih Om Wawa. Jalan pulangnya jadi ketutup. Ya, ke split 2 gitu ya. Tapi memang secara power spike hero sendiri sekarang EVOS mereka udah dapat semuanya ya. Dari tasnya, dari Cakimnya juga bahkan sekarang lihat bagaimana one-one-nya. Hanya akan memaksimalkan pasif dia nanti. Buat bisa dapetin sisi belakang. Dan ini untuk susahnya dari GPX adalah mereka hanya mengandalkan Rinasmi nanti di depan. Ataupun Fredo ya. Dan Fredo pun kan dia nggak boleh kelihatan buat pakai Nemenin Blast-nya dulu. Biar bisa dihindari. Jadi ini lumayan berat untuk GPX, jadi mereka tinggal nunggu dulu sih sebenarnya untuk GPX ya. Dan buat EVOS-nya nunggu Lord-nya lagi 30 second. Ya sedikit lebih objektif lah pasti buat EVOS. Asal LJ-nya nggak kepick nih dari 5 orang. Aduh. Seorang diri di area atas tapi Flicker menyelamatkan dirinya dan tim GPX nggak bisa untuk nge-burst LJ. Wow, itu hampir semua source digunakan ya. Tapi balik lagi sih. Dengan watt yang masih 000 nih dari KDA-nya. Ray juga 001. Jadi mau gimana pun EVOS Icon secepat mungkin harus ngerontokin front to back-nya dulu. Hancurkan Rinasmi-nya, hancurkan Predicity-nya, baru mereka bisa menembus ke pertahanan Watt dan juga Ray-nya. Karena Ando dari tadi sudah termakan 2 kali. Wow, dari tim GPX mereka benar-benar nggak tahu informasi sama sekali. Ketika ngelihat LG sendiri pun nggak berani karena dari tadi EVOS sembunyi terus, nggak pernah kelihatan di minimap. Jadi nggak ada informasi, nggak bisa pergerakan dan Fredo cute tersandwich sudah flicker digunakan kabur ke area belakang tapi Falling Starmoon mengikuti di area belakang. Yang 16 nggak bisa di-charge dan memilih untuk kabur. Sementara dari arah Rinasmi pun dia nggak melakukan apapun. Ini kayak udah kita tunggu aja, Lord bentar lagi bakal datang. Ini Lord yang kedua. Oh my god, tarik ulurnya malah rapi banget dari EVOS Icon. Yang aku ekspektasikan ya GPX itu mainin tarik ulur. Ternyata malah ditarik ulur nih Om Wawa. Ya dibalikin lagi ya ke belakang. Jadi sabar banget ini untuk EVOS Icon. Terlihat dari permainan untuk LJ sendiri. Dia sangat siap untuk berhadapan dengan berapapun jumlah dari lawannya sendiri. Kalau untuk dari itemnya sendiri, Domi Ice, Radiant Armor. Ini Radiant Armor yang akan make play banget ya sebagai item. Apalagi berhadapan dengan Ray untuk Kiminya dia. Dimana Kimi ini adalah Magic, DPS. Yes, Genius One, Ice Berserker bahkan. Berserker, mau ke Holy Crystal sebentar lagi. Oke, ini bakal cukup karena lihat Fredo sudah hadir di lini bottom lane. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Terkena efek slow dari Cloudkun. Lihat Cakimnya mencoba untuk memporak-porandakan dari formasi lini depannya. Setengah darah tersisa tapi ingat dia masih memiliki Needles of Flowers. Holy Crystal sudah dimiliki oleh seorang Ray. Mencoba untuk membersihkan Lord dengan cepat. Dan kali ini mereka mencoba untuk melakukan defense di tempat lain yang berbeda. Wattnya juga sudah memiliki 1 Malefic Roar. Benar-benar clear wave minion yang sangat amat disiplin dari teman-teman GPX. Karena tidak ada 3-lane push wave minion dari EVOS Icon. Ya, disapu bersih, hanya 1 inhibitor tapi mereka nggak mau berhenti di situ. Ben, Blast pop up dan dihentikan oleh Pendragon dengan dari Falling Starmoon. Karena di belakang Black Shoe sudah digunakan, tapi Ray mencoba untuk mengusir semuanya, menge-clearing minion dengan sangat baik. Energy transformation semuanya dan 1 inhibitor di arah atas pun nggak kesentuh. Itu perang slow effect sih. Ada si teritorialnya Ando lah dengan Black Shoes tag 5-nya juga tadi barusan Magicnya. Terus kayak misalkan slow dari Numenon Blast, ada Undying Fury. Jadi kayak hampir semuanya ini memiliki sisi power yang menimbulkan efek ini loh, slow yang benar-benar mengerikan. Lengket ya kakinya ya. Lengket, dipegangin kakinya. Tapi skenario seperti ini mirip dengan yang kemarin gak sih? Yang kalau kita lihat semakin lama Aulus ditahan, semakin besar juga kesempatan nanti untuk tim lawannya ngebalikin keadaan.
Dan ya ini terlihat juga bahwa dari fun fact-nya adalah bahwa dari EVOS Icon mereka bangkit banget loh. Berbeda dengan match mereka yang pertama, di match kedua mereka kemarin bahkan mereka bisa tumbangin Bigetron Beta 2-0. Dan ini tapi dengan komposisi yang berbeda ya. Kalau di match yang pertama mereka ada One, di match yang kedua betul. Ini ada Cloakun dengan si Tas Didi. LJ Tas Didi juga sih. Ini menarik sih. Kita akan menunggu akan seperti apa nanti formula dari EVOS Icon, tapi adalah line up yang masih mendapatkan bisa dibilang winning condition. Yang sangat disiplin, bahkan kalau bisa aku bilang Ando bahkan itu satu aja Falling Star Moon tuh kemakan banyak banget dari segi absorb damage-nya. Sementara EVOS mereka tinggal ini aja sih, mastiin bahwa Lord nggak keganggu. Ini Lord yang ketiga walaupun menit ke-15 belum jadi level yang ketiga. Dan Lord ini akan bakal ngebantu mereka banget untuk masuk ke area inhibitor. Soalnya walaupun GPX ketinggalan dari segi net worth jauh banget tuh, 12.000 net worth, tapi mereka masih punya defense yang sangat kuat. Mereka punya Lilia buat clear wave cepat. Mereka juga masih ada clean Kimi di belakang. Tapi Falling Star Moon dari Pendragon gak mengenai siapapun, terhalang oleh tembok. EVOS menahan posisi dengan sangat baik di area jungle. Sementara tim GPX mereka harus memikirkan ini 3 lane akan dipush bersama oleh tim EVOS. Satu spell dari Rom item blast-nya ya, Conceal sudah digunakan. Dan kali ini mau nggak mau Fredo Kitty udah nggak bisa melakukan surprise attack lagi. Falling Star mesti digunakan Ando karena belakang masih ada satu real world manipulation. Mampu untuk keluar dari satu area dan cancel begitu saja dari nomor 16-nya. Fredo harus mundur, Wattnya tumbang sendirian ke depan. Cakin dapatkan turret dan bahkan Ando juga harus hilang. Sementara itu Rinasmi bakal tumbangkan double kill untuk Tasdidi dan masih mau lebih. Sepertinya mengincar karena base-nya Pendragon ngebadanin semuanya. Ray dalam ancaman ke arah Eagle. Dan lihat di belakangnya Tasdidi benar-benar menggedor